Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febian Jane Caroline Orde Ali. Saya dari kelas 10J SMA Santo Franciscus Saperius Roteng. Pada video kali ini, mari kita bersama-sama mempelajari dan merenungkan satu topik penting dalam pendidikan agama Katolik, yaitu Yesus sebagai Putra Allah dan Juru Selamat. Yuk disimak videonya. Materi ini sangat penting karena menyentuh inti dari iman kita sebagai orang Kristiani, yaitu pengakuan akan siapakah Yesus itu dan apa makna karya penyelamatannya bagi hidup kita. Pertama-tama, mari kita pahami siapa itu Yesus. Yesus adalah pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ia adalah Putra Allah yang menjelma menjadi manusia. Dalam Yohanes bab 1 ayat 1 dan 14 tertulis, pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu adalah Yesus Kristus. Dengan menjadi manusia, Yesus tidak kehilangan keilahiannya. Ia tetap Allah, tetapi benar-benar menjadi manusia seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Ini disebut sebagai misteri inkarnasi Allah yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Lalu, mengapa Yesus disebut sebagai Putra Allah? Gelar Putra Allah bukan berarti Yesus adalah anak secara biologis, melainkan gelar teologis yang menunjukkan hubungan khusus dan kekal antara Yesus dan Allah Bapa. Dalam Matius bab 3 ayat 17, setelah Yesus dibaptis, terdengarlah suara dari surga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Yesus disebut sebagai anak tunggal Allah karena hanya Dia yang berasal dari Allah secara langsung dan memiliki kodrat ilahi. Ini menegaskan bahwa Yesus bukan sekedar nabi atau guru moral, tetapi benar-benar Allah sendiri yang hadir di dunia. Yesus sebagai Juru Selamat. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana Yesus adalah Juru Selamat. Kata Juru Selamat berarti seseorang yang menyelamatkan. Yesus menjadi penyelamat manusia dari dosa dan maut. Kita tahu bahwa sejak kejatuhan manusia pertama, Adam dan Hawa, hubungan antara manusia dan Allah menjadi rusak karena dosa. Allah tidak tinggal diam. Karena kasih-Nya yang besar, Ia mengutus putranya Yesus untuk menyelamatkan kita. Dalam Yohanes bab 3 ayat 16 tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Yesus menyelamatkan kita melalui inkarnasi. Ia menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita. Pengajaran dan teladan hidup. Ia mengajarkan kasih, pengampunan, dan kebenaran. Penderitaan dan wafatnya di salib. Yesus menanggung dosanya untuk menyelamatkan umat manusia. Kebangkitan Yesus. Yesus mengalahkan maut dan membuka jalan keselamatan bagi umat manusia. Lalu, apa makna keselamatan itu? Keselamatan yang dibawa oleh Yesus bukan hanya tentang hidup setelah mati, tetapi juga pemulihan hubungan antara manusia dan Allah, dan juga hidup baru yang dimulai sejak sekarang. Keselamatan ini adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Dalam Efesus bab 2 ayat 8-9 dikatakan, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman.
itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Namun, kita tetap perlu menanggapi anugerah ini dengan iman dan perbuatan dengan bertobat, mengasihi sesama, dan setia dalam doa dan pelayanan. Lalu, apa artinya itu semua bagi kita? Sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Mengikuti teladan hidup Yesus, mengasihi tanpa syarat, mengampuni dan melayani. Bertobat dan memperbarui hidup, menjauhi dosa, dan hidup dalam terang kasih Allah. Mewartakan kabar gembira, membagikan iman dan kasih Allah kepada sesama di rumah, di sekolah, dan di lingkungan, dan juga dimanapun saja saat kita berada. Dengan demikian, menjadi pengikut Yesus berarti hidup dalam kesatuan dengannya, bukan hanya dalam ibadah, tetapi juga dalam sikap dan tindakan kita setiap hari. Sahabat-sahabat terkasih, melalui pembelajaran video kali ini, kita semakin diingatkan bahwa Yesus bukan hanya tokoh sejarah, tetapi juga juru selamat kita yang hidup dan hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Ia adalah Putra Allah yang rela datang ke dunia demi menyelamatkan umat manusia. Mari kita buka hati kita untuk menerima kasih-Nya dan membalasnya dengan hidup yang penuh syukur, iman, dan kasih terhadap sesama. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga video ini bermanfaat dan semakin memperkuat iman kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.